Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Puji Lestari. Di sini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pendidikan Karakter Disiplin melalui penerapan buku saku Bang Jadi, Bangga Jadi Anak Disiplin pada siswa kelas 7G SMPN 1 Pucakwangi Kabupaten Pati tahun pelajaran 2021-2022. Sekilas biodata diri saya, nama saya Melisa Puji Lestari, saya bekerja sebagai guru PPKN di SMP Negeri 1 Pucakwangi, saya aktif di Organisasi Masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Jepara dan Pati, moto hidup saya adalah bermanfaatlah bagi manusia yang lainnya. Kemudian latar belakang dari rancangan aktualisasi saya adalah saya sebagai seorang aparatur sipil negara wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS, di mana salah satu kegiatan dalam pelatihan dasar CPNS yaitu aktualisasi. Manfaat dari aktualisasi sendiri yaitu saya dilatih untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada di unit kerja saya, kemudian menerapkan nilai-nilai dasar aneka dalam tugas keseharian saya. Nah, tugas dan fungsi individu saya, yang pertama adalah sebagai ASN, kemudian yang kedua sebagai guru, tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Khususnya saya sebagai guru PPKN bertugas dalam rangka memberikan teladan bagi siswa, mendidik dengan hati, dan sebagai agen pendidikan karakter. Saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, berkaitan dengan aktualisasi ini, saya pertama melakukan identifikasi isu. Berdasarkan pengalaman kerja saya selama setengah tahun dan juga wawancara dengan beberapa guru di SMP, saya mendapatkan 5 isu organisasi. Yang pertama adalah kurangnya kedisiplinan siswa SMPN 1 Pucakwangi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Isu ini bersumber dari adanya pelayanan publik yang kurang, di mana banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring, tidak mengumpulkan tugas, dan bahkan tidak mengumpulkan tugas. Kemudian isu yang kedua yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran daring di SMPN 1 Pucakwangi. Isu ini bersumber dari manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Kenapa? Karena bahwasanya tugas guru adalah membuat dan juga menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Tetapi di SMP saya sendiri kebanyakan guru hanya menggunakan WhatsApp group dan juga video YouTube. Kemudian masalah yang ketiga adalah belum optimalnya kerjasama antara wali kelas dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa bukti chat bahwasanya wali kelas itu belum melakukan komunikasi dengan orang tua siswa, salah satunya yaitu dengan membuat WA group. Isu ini bersumber dari adanya wall of government. Kemudian isu yang keempat adalah belum optimalnya peran guru di SMPN 1 Pucakwangi dalam membimbing siswa meningkatkan prestasi belajarnya. Isu ini bersumber dari manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Karena salah satu tugas guru yaitu mengadakan bimbingan kepada siswa, tetapi di sini banyak siswa yang belum lulus KKM dan prestasinya masih rendah. Kemudian isu yang kelima adalah tidak berjalannya ekstrakurikuler pramuka di masa pembelajaran daring. Isu ini berasal dari pelayanan publik. Karena bahwasanya ekstrakurikuler pramuka adalah ekstra wajib di sekolah, tetapi selama pembelajaran daring ini, ekstra ini tidak berjalan sama sekali. Setelah mengidentifikasi isu tadi, saya menetapkan isu prioritas menggunakan teknik APKL dan juga USG. Berdasarkan teknik APKL ada 5 isu, kemudian didapatkan 3 isu prioritas, dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teknik USG. Di mana berdasarkan teknik USG, saya mendapatkan isu prioritas, yaitu kurangnya kedisiplinan siswa SMPN 1 Pucakwangi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Setelah isu prioritas itu didapatkan, kemudian menentukan akar masalah menggunakan diagram fishbone. Ada 5 sumber masalah. Yang pertama dari segi manpower, dari siswanya sendiri, yaitu siswa lebih suka bermain games dan melakukan aktivitas selain belajar. Kemudian dari segi gurunya sendiri, belum optimalnya pendidikan karakter disiplin yang dilakukan oleh guru. Kemudian dari segi orang tua siswa, yaitu orang tua kurang memperhatikan anak dan sibuk bekerja. Dari segi material, yaitu kurangnya inovasi pembuatan media pendidikan karakter disiplin. Dari segi metode, yaitu satu, metode atau cara yang dilakukan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, belum adanya pedoman atau aturan pemberian apresiasi kepada siswa yang disiplin atau berprestasi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya sikap disiplin pada anak. Dari segi measurement atau pengukuran, yaitu
Penilaian yang dilakukan guru cenderung menilai pengetahuan dan keterampilan saja, sedangkan dari segi environment atau lingkungan yaitu kondisi geografis tempat tinggal siswa yang menyebabkan struktur sinyal sehingga mempengaruhi siswa terlambat mengumpulkan tugas atau mengikuti pembelajaran. Dari beberapa akar masalah tersebut, saya mengajukan beberapa gagasan kreatif. Yang pertama yaitu optimalisasi pendidikan karakter disiplin pada siswa melalui media yang inovatif. Kemudian yang kedua, penguatan kerjasama dengan orang tua siswa. Yang ketiga, pembuatan pedoman pemberian apresiasi dan reward kepada siswa. Yang keempat, optimalisasi penilaian sikap siswa oleh guru. Dan yang kelima adalah kerjasama dengan penyedia provider jaringan dan pihak sekolah untuk pengadaan bantuan kuota belajar bagi siswa. Berdasarkan gagasan kreatif tersebut, kemudian saya melakukan analisis menggunakan metode SMART, di mana berdasarkan metode tersebut saya mendapatkan satu gagasan kreatif yang menjadi gagasan yang akan saya pilih nanti, yaitu optimalisasi pendidikan karakter disiplin pada siswa melalui media yang inovatif. Berhubung di sekolah saya, siswanya itu ada banyak, dengan 15 kelas, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, akhirnya saya mengambil satu kelas sebagai sampel, yaitu kelas 7G, kemudian nantinya saya akan menggunakan media berupa buku saku yang akan saya buat sendiri, sehingga judul gagasan kreatif saya menjadi optimalisasi pendidikan karakter disiplin melalui penerapan buku saku Bangga Jadi Anak Disiplin pada siswa kelas 7G SMPN 1 Pucakwangi. Daftar kegiatan aktualisasi ada 5. Yang pertama adalah kegiatan pembuatan buku saku Bank Jadi. Outputnya yaitu terbentuknya buku saku Bank Jadi. Ada 6 tahapan kegiatan, mulai dari menyusun konsep, kemudian membuat media, dan yang terakhir adalah mencetak buku saku yang telah diperbaiki. Dari kegiatan-kegiatan tersebut pastinya memuat nilai-nilai dasar aneka. Salah satunya yaitu nilai nasionalisme musyawarah. Hal itu ditunjukkan dengan cara ketika buku sudah jadi, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan juga guru lain. Hal tersebut menunjukkan adanya musyawarah atau nasionalisme. Kemudian dari nilai komitmen mutu sendiri ditunjukkan dengan perbaikan yang berkelanjutan, di mana ketika nanti saya melakukan konsultasi dan ada masukan-masukan dari mentor atau guru, maka saya akan memakai masukan-masukan tersebut untuk memperbaiki buku yang telah saya buat. Di sini juga menunjukkan kedudukan dan peran PNS sebagai pelayan publik dan wall of government. Kegiatan yang kedua yaitu pendistribusian dan sosialisasi penggunaan buku saku kepada siswa. Outputnya adalah siswa mendapatkan buku dan juga memahami cara menggunakannya. Tahapan kegiatannya ada 5, mulai dari membuat video tutorial, kemudian membagikan, memberikan sosialisasi kepada siswa, dan yang terakhir adalah membagikan video tutorial. Ada nilai-nilai dasar aneka dalam setiap kegiatannya. Salah satunya yaitu etika publik. Ketika nanti saya melakukan pembagian buku dan juga sosialisasi buku di sekolah, saya harus tetap mematuhi aturan protokol COVID-19. Hal itu menunjukkan adanya etika publik. Untuk kedudukan dan peran PNS sendiri ditujukan adanya pelayanan publik. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi penerapan buku saku Bangga Jadi Anak Disiplin kepada orang tua siswa. Outputnya adalah orang tua mengetahui jika ada penerapan buku saku ini kepada anak mereka. Tahapan kegiatannya ada 4, di mana dalam kegiatan tersebut ada juga nilai-nilai dasar aneka. Salah satunya yaitu nilai aneka komitmen mutu, ditunjukkan dengan efektif dan efisien. Ini ditunjukkan ketika nanti saya berkoordinasi dengan orang tua siswa, maka saya harus bisa menggunakan bahasa yang efektif, kemudian memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar sosialisasi ini berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kedudukan dan peran PNS ditunjukkan dengan adanya wall of government atau kerjasama antara saya dan juga orang tua siswa. Kegiatan yang keempat adalah penggunaan buku saku Bank Jadi oleh siswa. Outputnya adalah penggunaan buku saku ini secara baik oleh siswa. Tahapan kegiatannya ada 6. Salah satunya yaitu yang terakhir adalah memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang telah memenuhi semua kegiatan yang diinstruksikan dalam buku. Nilai dasar anekanya juga ada 5, salah satunya yaitu nilai etika publik cermat dan teliti, di mana ketika nanti saya memberikan penilaian, maka saya harus melakukannya secara cermat dan teliti, kemudian dilakukan juga secara adil, jujur, dan objektif.
Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pelaporan penerapan buku ini, di mana outputnya adalah hasil evaluasi dan laporan penerapan buku satu dan jadi. Tahapan kegiatannya mulai dari membuat kuesioner yang berisi tentang bagaimana penggunaan buku itu pada siswa dan juga guru yang mengaku di kelas 7G, kemudian melakukan rekap kuesioner, mengevaluasi, dan yang terakhir saya ingin membuat video deklarasi bangga jadi anak di sini bersama dengan kelas 7G. Nah, nilai-nilai dasar aneka dalam kegiatan ini salah satunya yaitu akuntabilitas tanggung jawab, yaitu ditunjukkan dengan cara saya melakukan penilaian secara jujur, bertanggung jawab agar didapatkan hasil yang baik. Nah, kedudukan dan peran PNS-nya ditunjukkan dengan adanya wall of government atau koordinasi antara saya dan juga mentor ketika nanti melaporkan hasil evaluasi. Kegiatan aktualisasi saya ini memberikan dampak pemecahan isu yang pertama bagi individu atau saya sendiri, yaitu meningkatkan kapasitas diri saya, utamanya dalam bidang kreativitas dan juga inovasi. Kemudian bagi peserta didik, siswa akan terbiasa melakukan kegiatan yang dapat memupuk karakter disiplinnya. Kemudian bagi rekan guru, ini bisa memberikan motivasi bagi rekan guru untuk bisa berkarya atau berinovasi dalam membuat media-media pendidikan. Kemudian bagi unit kerja sendiri adalah adanya inovasi media pendidikan karakter yang memang sebelumnya tidak ada di sekolah. Kemudian yang kelima, bagi ekstrakurikuler pramuka, buku ini bisa dijadikan sebagai media dalam pendidikan pramuka atau syarat uji kecakapan umum. Kemudian bagi orang tua siswa sendiri, yaitu orang tua siswa akan dilibatkan dalam kegiatan aktualisasi ini. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya dimulai dari tanggal 3 September 2021 sampai dengan nanti evaluasi selesai, yaitu pada tanggal 11 Oktober tahun 2021. Pastinya dalam melaksanakan kegiatan ini akan banyak kendala-kendala karena setiap kegiatannya telah kita rencanakan sebaik mungkin, tetap ada kendala meskipun itu kecil ataupun besar. Ada beberapa identifikasi kendala. Yang pertama dari segi kegiatan pembuatan buku, misalnya kendalanya adalah laptop saya sering ngehang, maka antisipasi saya adalah membackup data-data dalam flash disk dan juga HP. Kemudian dari segi kegiatan sosialisasi penerapan buku satu, kendalanya salah satunya yaitu orang tua siswa tidak memiliki WhatsApp ataupun handphone. Maka antisipasi saya adalah menghubungi siswanya, kemudian meminta siswa untuk menyambungkan kepada orang tua siswa, atau bahkan kalau memang rumahnya itu dekat, berarti saya harus bisa mendatangi rumahnya, seperti itu. Kemudian dari segi evaluasi, salah satu kendalanya yaitu adanya siswa yang tidak berkenan dan diajak kerjasama untuk membuat video deklarasi. Maka dari saya sendiri memberikan antisipasi dengan memberikan semangat dan juga pengertian kepada siswa, memotivasi siswa agar tertarik untuk membuat video ini. Nah, pastinya kegiatan habituasi ini hanya berjalan selama 1 bulan. Maka saya ingin setelah habituasi selesai, saya melakukan aktualisasi jangka menengah, salah satunya yaitu mengaktifasi ekstrakurikuler pramuka sebagai wadah pendidikan karakter di sekolah, yaitu dilaksanakan dari bulan Januari 2002 sampai nanti April 2022. Dan aktualisasi jangka panjang saya, salah satunya yaitu saya ingin adanya pembentukan padepokan karakter di sekolah sebagai media wadah pengembangan karakter siswa. Jadi itu sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan rancangan aktualisasi saya. Pesan dari saya yang terakhir adalah bahwasanya the end of education is character, bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Melisa atas presentasinya. Boleh di-end screen. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Subagio untuk memberikan penguatan dan dukungan terkait rancangan aktualisasinya. Pada Pak Subagio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Melisa atau Bu Melisa, saya sering manggilnya Mbak karena masih muda sekali, Bapak. Mohon maaf. Selamat siang untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf. Ini karena masih muda sering saya panggil Mbak ini. Mohon maaf ya Bapak, karena bukan apa-apa. Ini kalau saya panggil Ibu ya terlalu imut. Mbak juga ya panggil Mbak aja biasanya setiap hari ini. Ya. Jadi isu yang diambil oleh Mbak Melisa ini luar biasa. Memang di kami ini, di sekolah kami termasuk sekolah di pinggiran Bapak. Kita di Kecamatan Pucak Wangi ini, SMP 1 Pucak Wangi ini kecamatan yang paling pinggir. Ini jadi memang daerahnya geografisnya itu juga gunung-gunung. Jadi memang untuk sinyal aja itu kadang
muncul, kadang hilang, bahkan hilang sama sekali. Di sisi lain memang karena kondisi pandemi ini, anak-anak kami itu ya memang kurang dikatakan kurang disiplin, memang kurang disiplin atau memang sudah jenuh dengan kondisi semacam begini. Tapi secara intinya apa yang diambil oleh Mbak Melisa ini luar biasa dan itu bagus sekali, dan institusi akan selalu mendukung apapun itu selama untuk perbaikan inovasi lembaga. Saya selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Pucakwangi akan selalu mendukung untuk menuju kepada arah yang positif dan kemajuan institusi. Satu masukan untuk Mbak Melisa, ngomongnya agak pelan, jangan cepet-cepet banget. Koyok jag-jagan nih, seperti dikejar-kejar ya. Ini Mbak Melisa ya, tapi memang anak muda lebih terampil mungkin Bapak ya. Tapi memang itu kita katakan secara umum, secara keseluruhan ini sudah bagus, kemudian penguasaan materinya juga bagus, kemudian juga IT-nya juga luar biasa, karena termasuk milenial ini luar biasa. Saya hanya bisa mengucapkan semoga sukses, berhasil, dan tidak membawa ekses apapun, dan untuk membawa kemajuan SMA Negeri 1 Pucakwangi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subagio atas dukungan dan penguatannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ade untuk memberikan tanggapan, masukan maupun pertanyaan, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jainul. Mohon izin Pak Subagio ya. Pertanyaan saya yang pertama, Mbak Melisa, selama ini memang belum ada buku Bangga Jadi Anak ini. Belum ada. Belum ada. Jadi betul-betul ini ya, Baru. original. Kira-kira isi bukunya apa sih nanti? Buku sakunya tersebut berupa. Jadi nanti konsep bukunya rencananya adalah di bagian awal buku itu ada seperti materi umum tentang karakter, nanti ada tentang nilai-nilai karakter, juga karakter disiplin. Setelah itu ada contoh role model gitu rencananya akan saya memasukkan role model yang kekinian seperti ngambil contoh youtuber masa kini kayak gitu, disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Kemudian di akhir nanti di bagian akhir buku ada lembar kegiatan siswa yang isinya itu nanti tugas-tugas atau instruksi yang harus dilakukan siswa ketika di rumah maupun di sekolah yang bisa memupuk disiplin gitu Pak. Misalnya bangun tidur tepat waktu, sholat tepat waktu kayak gitu. Nanti ada checklistnya seperti itu di bukunya. Baik, ini waktunya 30 hari ya, cukup singkat. Tugas Pak Melisa itu kan mulai dari menyusun buku saku sampai nanti mensosialisasikan buku saku tersebut ke siswa, ke orang tua, kemudian melakukan evaluasi di akhir. Nah, dengan waktu yang cukup singkat ini sanggup untuk merealisasikan rancangan ini? Insya Allah sanggup Pak. Jadi nanti kita materinya nggak terlalu banyak dulu, tapi nanti kalau emang berhasil bukunya kan ada aktualisasi jangka menengah. Nah nanti bisa dikembangkan setelah habituasi seperti itu. Bagaimana cara mengontrol bahwa peserta didik tersebut sudah mengacu ke buku saku yang sudah dibuat itu, ke Bank Jadi ini? Iya, nanti kan ada lembar kegiatannya, jadi nanti siswa setiap 1 minggunya mengisi lembar kegiatan tersebut, kemudian difoto dan dikirim ke saya. Saya juga nanti kayak menghubungi orang tuanya, misalnya seminggu sekali nanya kira-kira ada masalah terkait dengan siswa atau tidak, seperti itu Pak. Peran orang tua hanya ikut terlibatnya sejauh mana?
sebatas mengetahui kalau siswa menggunakan buku ini, kemudian mengawasi, bukan mengawasi sih, sebetulnya nanti di lembar kegiatannya itu ada tanda tangan orang tua juga, jadi pasti orang tuanya mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh anaknya, gitu sih Pak. Oke, dengan waktu yang cukup singkat ini, berarti semua bukti-bukti nanti tolong dilampirkan dan jadi perlihatkan, dibuktikan ke kami pada saat seminar aktualisasi yang nanti di akhir kegiatan. Baik, Oke, Pak. cukup Pak Deno. Baik, terima kasih Pak Ade Terima atas kasih. masukannya. Ya, jadi mohon nanti diperhatikan Mbak Melisa terkait masukan-masukan dari Pak Ade. Terima kasih Mbak Melisa, Pak Subagio yang telah hadir pada seminar siang hari ini. Kami persilakan Pak untuk bisa meninggalkan ruang rapat karena kami akan lanjut ke peserta terakhir Pak. Terima kasih. Silakan Mbak Mia. Kita langsung invite ya Pak. Oke.